Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melakukan proses praobservasi terlebih dahulu sebelum nantinya Bu Hana melaksanakan observasi di kelas ya Bu. Oke, Bu Hana bisa minta tolong saya diberitahu pertama apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bu Hana laksanakan ketika observasi. Ya Bu, jadi rencananya saya akan observasi di kelas 9. Jadi untuk tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan hasil refleksi titik terhadap sumber X, sumber Y, dan titik nol dengan benar. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan refleksi terhadap sumber X, sumber Y, dan titik nol dengan benar. Oke, berarti ada dua tujuan ya Bu Hana, yaitu mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Oke, terima kasih. Kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai nih Bu Hana? Untuk yang area yang hendak saya capai itu pemberian motivasi yang pertama, kemudian pendampingan murid, mendampingi belajar murid, kemudian yang ketiga itu adalah pembukaan proses belajar. Oke, ada tiga ya Bu Hana. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu? Yang pertama, untuk yang area pemberian motivasi, strategi saya itu untuk menampilkan video atau video terkait motivasi pembelajaran yang terkait dengan materi refleksi. Jadi mereka akan tertarik untuk mempelajari materi refleksi itu. Kemudian untuk pendekatan dalam mendampingi murid, rencananya strateginya saya akan berkeliling ketika diskusi untuk memfasilitasi peserta didik yang masih merasa kesulitan dalam mengerjakan KPD-nya. Kemudian yang ketiga, dalam pembukaan proses belajar, saya akan menayangkan tujuan pembelajarannya di awal sehingga mereka tahu arah tujuan untuk belajar hari ini apa, seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti ada tiga strategi, yang mana salah satunya tadi keliling ya, mendampingi anak-anak nih. Siapa tahu dalam ini kelompok atau mandiri Bu Hana? Kelompok ya. Siapa tahu dalam kelompok anak-anak ketika mau tanya secara langsung di depan teman-temannya agak riku ya, agak malu. Nah, ketika Bu Hana mendekat, anak-anak bisa menyampaikan unek-uneknya gitu ya Bu Hana ya. Iya, terima kasih. Oke, baiklah. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Hana kali ini bisa dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sukses selalu Bu Hana. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Hana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Hana ya. Nah, kira-kira ini tujuan dari percakapan hari ini apa ya Bu? Ya Bu, tujuan untuk percakapan hari ini ya Bu ya, setelah saya melakukan observasi pembelajaran dengan anggota, percakapan hari ini saya rasa tujuannya untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan dari pembelajaran saya di kelas. Kemudian mungkin kalau ada kekurangan dari yang sudah saya lakukan, pemerintah bisa memberikan kepada saya untuk saran perbaikan seperti itu. Oke ya. Mengingat kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu Hana ya, ada beberapa catatan ini dari saya ya. Yang pertama, menurut saya ini Bu Hana sudah luar biasa dalam merencanakan pembelajaran Bu Hana dengan baik, yaitu dengan menyusun modul ajar ya, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang berdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan murid yang beragam ya. Kemudian motivasi siswa juga terlihat meningkat Bu Hana dengan aktifnya siswa dalam pembelajaran ya. Kemudian Bu Hana juga kemarin melakukan pendampingan dengan baik secara individu maupun kelompok ya. Lalu ketika membuka pembelajaran juga Bu Hana bisa melakukannya dengan optimal ya. Kemudian bisa diceritakan Bu Hana apa yang Bu Hana lakukan kemarin ketika KBM, kemudian tujuan pembelajarannya apa? Ya, silakan. Untuk tujuan pembelajaran saya kemarin Bu, dari pembelajaran dengan menggunakan model visual learning, diharapkan peserta didik dapat menentukan peluang teoritik dari suatu percobaan dengan benar, kemudian juga dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan peluang teoritik dengan benar. Kemudian yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, di awal pembelajaran saya membuka pembelajaran dengan teknik stop mindfulness, kemudian memberikan FTP untuk meningkatkan fokus mereka di awal pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan motivasi terkait materi peluang. Saya menampilkan video kehidupan sehari-hari yang membawa peluang. Harapannya siswa dapat tertarik untuk belajar peluang. Kemudian saya juga sudah membentuk kelompok dan mendampingi murid dalam belajar secara kelompok. Oke ya. Kemudian apa tujuan dan area pengembangan yang Bu Hana rencanakan tercapai dan berjalan dengan baik? Saya rasa untuk keseluruhan sudah baik ya Bu ya. Mayoritas siswa juga sudah aktif dalam pembelajaran, mau melaksanakan presentasi, mau bertanya juga ketika ada kesulitan. Saya rasa untuk motivasi dan mendampingan murid dan pembukaan pelajaran sudah berjalan dengan baik. Oke baik. Kemudian jika Bu Hana bisa menilai ya, antara 1 sampai 10 pembelajaran yang kemarin yang sudah Bu Hana lakukan ada di angka berapa Bu Hana? Walaupun saya rasa sudah baik ya, tapi saya rasa juga perlu ada beberapa peningkatan. Jadi untuk nilai saya rasa masih 8 Bu, karena ada beberapa hal yang masih kurang juga dan perlu ditingkatkan. Oke, masih ada atau tidak ya yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang Bu Hana kemarin lakukan kira-kira? Masih ada Bu, karena untuk mengaktifkan siswa 100% itu sulit ya Bu ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang saya rasa kurang aktif dalam pembelajaran kelompok, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan fokusnya juga masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Oke, kemudian strategi apa ini yang akan Bu Hana lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki hal tersebut Bu? Ya, untuk strateginya sesuai area pengembangan yang kemarin ingin saya capai Bu ya. Untuk area pengembangan yang pertama, pemberian motivasi, saya akan memberikan video motivasi yang mungkin lebih dekat dengan keseharian mereka, atau nanti saya bisa melakukan percobaan secara langsung
Oke, berarti ada 3 ya Bu Hana ya. Oke. Kemudian hal yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Bu Hana tentang pengembangan kemampuan untuk mengatasi kekurangan yang ada di kelas apa saja? Ya Bu, untuk mengatasi kekurangan saya tadi, saya akan belajar atau mengikuti webinar atau pelatihan seperti itu Bu, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang mungkin berpengalaman dalam penguasaan kelas seperti itu Bu, agar saya bisa mendapatkan tips-tipsnya mungkin apapun untuk mengatasi permasalahan yang saya miliki dalam kelas. Oke, tadi Bu Hana mengatakan akan mengikuti webinar ya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, berarti kira-kira pendukungnya apa saja ketika mengikuti webinar? Kemudian kira-kira waktunya kapan Bu Hana? Ya, untuk mengikuti pelatihan atau webinar, dukungannya tentunya fasilitas lab dari sekolah ataupun laptop, kemudian rekan sejawat juga untuk bertukar pikiran terkait dengan hal-hal yang saya rasa masih ada kesulitan saya. Waktunya kira-kira? Waktunya mungkin bulan depan Bu, bulan Oktober gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya kesimpulan apa ini yang bisa Bu Hana ambil dari observasi kali ini? Ya Bu, kesimpulan yang bisa saya ambil ketika saya melaksanakan pembelajaran sendiri, ya mungkin saya merasa sudah baik ya Bu ya. Tapi ketika ada yang mengamati, ada yang mengobservasi, meminta contohnya, saya jadi melihat bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Di antaranya dalam pemberian motivasi, dalam mendampingi murid juga masih ada kekurangan. Sehingga untuk mengatasi kesulitan kekurangan tersebut, saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian saya juga akan mengikuti webinar atau pelatihan terkait dengan peningkatan motivasi maupun dengan bagaimana penggunaan ice breaking untuk membuka kelas dan memfokuskan siswa. Itu juga dengan untuk pembelajaran sosial emosional, saya juga akan mengikuti webinar terkait materi-materi tersebut untuk meningkatkan kualitas saya. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga apa yang tadi menjadi rencana ya, bisa terlaksana dengan baik ya dan segera dilaksanakan. Kemudian mudah-mudahan di observasi kelas berikutnya sudah ada peningkatan ya Bu Hana ya, kita bisa saling mengoreksi ya. Kemudian mungkin itu saja Bu Hana ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.